Terima kasih atas kesempatannya. Saya Raihani, NIM 2018-210-741. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya kolaborasi dengan Pak Kismet dengan judul Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Rasio Pasar, dan Pertumbuhan Aset terhadap struktur modal perusahaan otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2019. Pendahuluan. Pertama, latar belakang. Struktur modal merupakan keputusan perusahaan dalam membiayai kegiatan operasionalnya, baik melalui dana ekuitas pemegang saham, utang maupun kombinasi keduanya. Pengelolaan struktur modal ini berkaitan dengan nilai perusahaan dan jumlah biaya modal yang harus dikeluarkan. Apabila perusahaan menggunakan modal utang, akan menimbulkan biaya modal sebesar biaya bunga yang dibebankan oleh kreditur. Di lain sisi, jika perusahaan menggunakan modal internal, maka akan timbul opportunity cost dari dana yang digunakan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi struktur modal. Salah satunya adalah profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Perusahaan yang memiliki laba ditahan yang besar akan menggunakannya sebagai pemodalan, sehingga dengan adanya laba ditahan yang besar akan meningkatkan struktur modal perusahaan serta dapat mengurangi permodalan dari dana eksternal. Faktor lain yang mempengaruhi struktur modal adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan salah satu alat untuk mengukur besar kecilnya perusahaan. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar memiliki akses yang lebih besar untuk mendapatkan sumber pendanaan dari berbagai sumber, sehingga untuk memperoleh pinjaman dari kreditur juga akan lebih mudah karena perusahaan dengan ukuran yang lebih besar memiliki probabilitas yang lebih besar untuk memenangkan persaingan. Selain profitabilitas dan ukuran perusahaan, rasio pasar juga berpengaruh terhadap struktur modal. Rasio pasar merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar investor memandang kinerja perusahaan. Faktor terakhir yang akan diteliti dan berpengaruh terhadap struktur modal adalah pertumbuhan aset. Pertumbuhan aset merupakan gambaran perkembangan perusahaan yang terjadi setiap tahunnya. Menurut Brigham dan Houston, 2011 menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki pertumbuhan lebih cepat harus lebih mengandalkan diri pada modal eksternal. Dalam penelitian saat ini menggunakan sampel perusahaan otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015 sampai 2019. Menurut sahamok.com, perusahaan otomotif dan komponen merupakan salah satu subsektor perusahaan manufaktur, sektor aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Perusahaan otomotif dan komponen termasuk dalam kelompok perusahaan siklikal. Perusahaan siklikal merujuk pada perusahaan yang penjualan dan keuntungannya sangat sensitif terhadap siklus bisnis. Penghasilan mereka naik ketika ekonomi berekspansi dan menurun selama perlambatan ekonomi atau resesi. Kerangka pemikiran. Pada penelitian ini, struktur modal adalah variabel terikat. Variabel bebasnya adalah profitabilitas, ukuran perusahaan, rasio pasar, dan pertumbuhan aset. Keempat variabel bebas ini berpengaruh signifikan terhadap struktur modal. Namun, dari penelitian terdahulu terkait dengan profitabilitas, ukuran perusahaan, dan rasio pasar, didapatkan hasil yang masih perlu diperhitungkan kembali penelitiannya karena terdapat hasil yang berbeda. Untuk pertumbuhan aset, berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal. Hipotesis penelitian. Pada penelitian ini terdiri dari beberapa hipotesis penelitian sebagai acuan awal yang didasarkan pada teori dan penelitian terdahulu. Hipotesis pertama, profitabilitas, ukuran perusahaan, rasio pasar, dan pertumbuhan aset secara bersama-sama mempengaruhi struktur modal. Hipotesis kedua, profitabilitas berpengaruh secara signifikan terhadap struktur modal. Hipotesis ketiga, ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap struktur modal. Hipotesis keempat, rasio pasar berpengaruh secara signifikan terhadap struktur modal. Hipotesis kelima, pertumbuhan aset berpengaruh positif signifikan terhadap struktur modal. Rancangan penelitian. Berdasarkan jenisnya, penelitian ini merupakan penelitian murni karena penelitian ini hanya mengkaji hubungan antara teori yang ada, apakah teori tersebut saling berkaitan dan saling mempengaruhi atau tidak.
Berdasarkan perspektif tujuan studi, penelitian ini merupakan pengujian hipotesis, karena pada penelitian ini diuji kebenaran dari beberapa hipotesis yang bersumber berdasarkan teori yang ada. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data perusahaan yang dipublikasikan oleh Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan metode penelitian ini menggunakan penelitian historis dan penelitian kausal. Karena data yang digunakan adalah laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan pada Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan dimensi waktu, penelitian ini menggunakan dimensi panel. Karena dalam penelitian ini, objek yang digunakan adalah semua perusahaan otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015 sampai 2019. Batasan penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menyadari adanya keterbatasan operasional dan sumber daya yang digunakan. Maka peneliti membatasi pada, yang pertama membatasi variabel yang digunakan, yaitu dalam pengukuran faktor yang mempengaruhi struktur modal hanya menggunakan profitabilitas, ukuran perusahaan, rasio pasar, dan pertumbuhan aset. Yang kedua, membatasi sampel yang diteliti, yaitu hanya meneliti perusahaan manufaktur, subsektor otomotif, dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, membatasi periode penelitian. Dalam penelitian ini hanya meneliti pada periode 2015 sampai 2019. Identifikasi variabel. Pada penelitian ini terdapat variabel terikat dan variabel bebas. Variabel terikatnya adalah struktur modal yang diproyeksikan dengan debt to total asset ratio atau DAR. Variabel bebasnya ada 4. Yang pertama, profitabilitas yang diproyeksikan dengan return on asset atau ROA, ukuran perusahaan yang diproyeksikan dengan loan total asset, yang ketiga rasio pasar yang diproyeksikan dengan price to book value atau PBV, yang keempat pertumbuhan aset yang diproyeksikan dengan growth asset atau GA. Definisi operasional dan pengukuran variabel. Yang pertama, struktur modal. Struktur modal merupakan perpaduan dari nilai hutang dan nilai modal sendiri yang tercermin pada laporan keuangan. Struktur modal dapat diukur menggunakan debt to total asset ratio atau DAR. DAR mengukur seberapa besar aktiva perusahaan yang dibiayai oleh hutang. Yang kedua, profitabilitas. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari kegiatan bisnis yang dilakukannya. Penelitian dapat diproyeksikan dengan return on asset atau ROA. ROA menunjukkan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari penggunaan seluruh sumber daya atau aset yang dimilikinya. Yang ketiga, ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan gambaran dari besar kecilnya suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diproyeksikan dengan menggunakan size, yaitu loan dari total aset. Yang keempat, rasio pasar. Rasio pasar adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar investor memandang kinerja perusahaan. Rasio pasar dapat diproyeksikan dengan price to book value atau PBV. Yang kelima, pertumbuhan aset. Pertumbuhan aset dapat didefinisikan sebagai gambaran perkembangan perusahaan yang terjadi setiap tahunnya. Pertumbuhan aset perusahaan dapat diukur menggunakan growth asset atau GA. Populasi, sampel, dan teknik pengambilan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan adalah perusahaan otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang termasuk dalam kriteria. Sedangkan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling agar mendapatkan hasil yang representatif. Kriteria sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan otomotif dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut pada periode 2015 sampai 2019. Yang kedua, perusahaan otomotif dan komponen pernah publikasi data total aset pada laporan keuangan tahun 2015 sampai 2019. Yang ketiga, perusahaan otomotif dan komponen tidak memiliki leverage negatif selama tahun 2015 sampai 2019. Teknik analisis data. Yang pertama, analisis deskriptif. Analisis deskriptif di sini dapat memberikan gambaran subjektif atau deskriptif dari suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata atau mean, standar deviasi, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan sweetness. Analisis deskriptif digunakan untuk memperoleh gambaran secara umum variabel-variabel pengamatan, di mana variabel ini yaitu profitabilitas, ukuran perusahaan, rasio pasar, dan pertumbuhan aset. Yang kedua, analisis uji hipotesis. Pada penelitian ini, analisis uji hipotesisnya menggunakan metode regresi linear berganda dengan model persamaan sebagai berikut, di mana DAR adalah debt to total asset yang digunakan untuk memprediksi struktur modal.
ROA adalah return on asset yang digunakan untuk memprediksi profitabilitas, size adalah ukuran perusahaan, PBV adalah price to book value yang digunakan untuk memprediksi rasio pasar, GA adalah growth asset yang digunakan untuk memprediksi pertumbuhan aset. Yang ketiga adalah uji simultan atau uji F. Digunakan untuk menguji apakah secara simultan ROA, return on asset, size, PBV, price to book value, dan GA growth asset secara signifikan mempengaruhi struktur modal. Yang keempat yaitu uji parsial atau uji T. Digunakan untuk menguji apakah secara parsial GA atau growth asset yang terdapat dalam persamaan secara signifikan mempengaruhi struktur modal. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.